Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Berikut kami akan laporkan laporan akhir terkait dengan penelitian kerjasama dalam negeri tahun 2024 yang berjudul Prediksi Dini Autis menggunakan efisien.net. Adapun tim dari Universitas Mercu Buana, saya sebagai ketua Muhammad Hasanuddin, STMKOM dengan NIM 0420027508 dengan dianggota oleh Bapak Rahmat Budiarto dengan NIM 121800691 dan Pak Abdi Wahab, Eskom MT dengan NIM 0305068502. Adapun dari tim PLN yaitu Pak Indrianto Eskom MT dengan NIM 0301097501 dan Dr. Evi Yosirita. Latar belakang permasalahan yang kami ambil yaitu autis. Apa sih disebut dengan autis? Autis atau Autism Spectrum Disorder merupakan gangguan perkembangan neurobiologis yang kompleks ditandai dengan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku yang repetitif atau yang berulang-ulang. Adapun faktor penyebab dari autis sendiri yaitu kombinasi faktor genetik dan lingkungan dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi dan interaksi sosial terutama sebelum usia 3 tahun. Adapun intervensi dini yaitu dengan anak dengan autis dapat mengelola gejala lebih baik jika mendapatkan intervensi dini. Kontribusi dalam paper ini yaitu membantu orang tua atau pendamping agar peduli terhadap autis, membantu tenaga medis untuk memprediksi atau melakukan screening autis secara dini terhadap anak dari ciri-ciri fisik wajah anak mereka. Pendekatan masalah yaitu melakukan integrasi teknologi menggunakan deep learning, yaitu menggunakan model efisien.net dan dataset yang sifatnya open public. Dan kedua itu kami melakukan akuisisi dan praprosesian data. Proses awal itu mencakup akuisisi dan praprosesian data yang melibatkan pengumpulan dataset dari individu dengan ataupun tanda autis serta penyaringan untuk memastikan kualitas dari data tersebut. Langkah ketiga yaitu kami melakukan pelatihan model menggunakan model efisien.net B3 akan dilatih pada dataset yang telah disiapkan untuk mengidentifikasi pola dan fitur visual yang penting dalam prediksi dini autis. Yang keempat yaitu melakukan optimasi pelatihan. Proses pelatihan model dioptimalkan dengan menggunakan teknik validasi silang untuk menghindari overfitting dan meningkatkan kemampuan generasi model. Dan terakhir yaitu melakukan analisis terhadap kinerja model. Evaluasi terhadap kinerja model dilakukan menggunakan mengukur metrik-metrik seperti sensitivitas, ROIS atau Receive of Pattern karakteristik. Tujuannya yaitu untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran serta penglihatan computer vision dalam prediksi dini terhadap anak-anak autis, mengembangkan model yang dapat diterapkan secara praktis dalam konteks klinis. Adapun ringkasan dari paper ini yaitu autis merupakan gangguan perilaku dan interaksi sosial yang diakibatkan oleh kelainan pada sistem saraf, kesulitan dalam deteksi dan diagnosa, pentingnya deteksi dini. Terus kami coba melakukan pengembangan model dengan efisien.net. Dataset yang digunakan yaitu menggunakan dataset open public yaitu sebesar 2940 foto wajah dan dengan rincian 147 anak autis dan 147 anak non autis. Hasil penelitian berdasarkan dari penelitian kami ini yaitu dapat memprediksi gambar anak autis dengan ukuran performance terbaik yaitu 84,67% untuk presisi dan 84,32% untuk recall dan 84,30% untuk F1 score dalam 3 skenario berbagai kumpulan dataset tersebut. Target keluaran kami coba mengevaluasi ke Ilkom yaitu Sinta 3, tapi kami merefer Sinta 2, kami merefer ke registrasi ke jurnal registrasi yaitu Q4. Dalam ini masih tahap revisian. Adapun tahapan di dalam penelitian kami yaitu pertama kami melakukan impor library yang kami butuhkan seperti pandas, nampis dan sebagainya masuk ke dalam dataset video anak-anak terapi
gambar anatografi. Setelah itu kami melakukan EDAS, Evaluation Data Analytic, melakukan training set dengan testing set. Testing nanti akan dibagi lagi 3 skenario, dan kami melakukan feature extraction, melakukan engineering dan scaling, baru kami melakukan development model dalam bentuk training set maupun ke testing set. Hasilnya itu nanti akan dilakukan pengecekan performa, apakah dalam bentuk akurasinya sejauh mana model yang diberikan, presisi dengan recall-nya sendiri. Nah, ini dataset yang digunakan, kami menggunakan database publik di Kaggle. Datanya Balan, yaitu 147 foto anak autis dan data non anak autis. Saat preprocessing data, kami coba melakukan 3 skenario, yaitu 80, 10, 10, 80% untuk data training, 10% untuk data testing, dan 10% data untuk validasi. Skenario kedua 70, 15, 15, dan skenario 3 yaitu 60, 20, dan 20 data validation. Nah, ini data-datanya. Dari data di split ada 3 skenario. Skenario 1, 2, 3 nanti melakukan di training, testing, validation. Rasionya skenario pertama 80, 10, 20. Total image-nya dibagi untuk yang 80, 23, 52. Testing 294. Untuk yang validasi 294. Ini untuk data yang data autis dengan data yang non autis, semuanya datanya balance. Begitupun skenario 2 dengan 3 dengan beda porsi dari penelitian tersebut. Adapun pembahasannya sendiri, pertama-tama kami menerapkan model menggunakan DCNN untuk melakukan trust learning dari evasion.net. Setelah itu melakukan learning rates menggunakan 0,02 berfungsi untuk mengontrol perubahan bobot dan bias selama pelatihan. Langkah kedua yaitu kami melakukan struktur model, melakukan variabel diubah dengan menambahkan lapisan dense atau full connected yang terdiri dari 256 neuron. Terus diterapkan neural batch pada input data X untuk mempercepat pelatihan dan meningkatkan stabilitas model. Yang ketiga yaitu kami melakukan fungsi aktivitasi, yaitu menggunakan ReLU atau Reactive Linear Unit dalam suatu model. Terus kami menggunakan softmax digunakan sebagai lapisan output untuk klasifikasi multiclass, apakah dia autis ataupun non autis. Keempat yaitu melakukan regulation, L1 dan L2 digunakan untuk mengenali komputasi sehingga mengurangi overfitting. Adapun hasil pelatihannya sendiri dilihat di sini untuk di tabel 2, 3, dan 4. Untuk di tabel 2 hasil training model skenario pertama dilihat untuk yang di batch ke 4 dari 10 kali batching itu yang mempunyai nilai akurasinya sebesar 0,8946 yang jauh lebih tinggi, dan di ke 10 dia memiliki loss sebesar 0,931, untuk akurasi 0,99, dan validasi 0,559, sehingga didapat untuk yang di skenario yang pertama, model pertama yaitu ada di batch ke-10. Untuk yang skenario yang kedua dia terdapat untuk yang skenario kedua di batch yang ke-7 dia mempunyai lossesnya yang sangat kecil yaitu 0,58, sementara untuk akurasinya tertinggi ada di batch ke-8 dari 10 batch yaitu 0,9810, sementara untuk yang validation lossesnya ada di batch ke-6 yaitu 0,937. Untuk validation akurasinya sebesar 0,8364 ada pada batch ke-6. Sementara untuk yang skenario ketiga kita lihat di sini untuk yang batch ke-10 akurasinya 0,513. Untuk yang loss untuk akurasinya sebesar 0,9915. Untuk validation losses sebesar 1,0741 dan validation akurasi sebesar 0,7670. Nah, kalau kita evaluasi di skenario pertama yang autis dengan non autis,
Di F1 score tertinggi ada di 0,856 dan akurasinya sebesar 0,843 ada pada di anak-anak autis. Untuk skenario yang kedua di 0,8666 non autisnya 0,782. Skenario ketiga yaitu autisnya 0,902 full dengan recallnya sebesar non autisnya sebesar 0,932. Nah, ini untuk prediksi. Setelah data kita melakukan, terus kita melakukan prediksi, diambil dari beberapa ada 10 data, yaitu menggunakan 10 data, ada data yang autis dengan data yang non autis, balance yaitu 55, didapat untuk data yang di hasil pengujian, hasil prediksi. Di gambar pertama dia sebesar 99,567765, sementara untuk yang di skenario yang ketiganya 99,740, lebih besar di skenario ketiga. Untuk yang di gambar 9 skenario keduanya yang tertinggi ada di 99,596045. Ini kalau kita lihat hasil prediksi gambar dari gambar didapat baru darah non autis sebesar 99,63734. Nah, kesimpulannya didapat yaitu model pada skenario pertama menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan dengan skenario kedua dan ketiga. Metrik kinerja penuh, skenario pertama memiliki presisi 84,67%, untuk recallnya 84,35, F1 score 84,32, akurasi sebesar 84,35. Ini menunjukkan bahwa model pada skenario pertama lebih efektif dalam membedakan antara kasus autis dan bukan autis. Adapun konsistensi dan akurasi, model pada skenario pertama dianggap lebih akurat dan konsisten dalam melakukan prediksi skor data yang lebih tinggi. Hasil dari gambar data yang dimasukkan, semua model di berbagai skenario dapat memprediksi gambar masukan secara akurat dan membedakan antara gambar kelas autis dengan non-autis dengan skor probabilitas yang tinggi. Hasil pengujian, setelah pengujian pada 5 titik data, model pada skenario memprediksi gambar yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nilai probabilitas untuk prediksi gambar baru berada berentang antara yang terendah 7,71,40% dan tertinggi sebesar 99,63%. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.